pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Rita, Bu Rita Pranawati, ya, Wakil Ketua Komisioner KPAI. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang Mbak Ajar. Ya, saya juga sapa dulu narasumber kita, yakni Bu Ulfa Mawardi. Selamat siang Bu Ulfa Mawardi. Aduh, ini yang sudah berada di Sulawesi Selatan ya Bu Ulfa ya. Aduh, mohon maaf ini. Mute Mbak Ulfa. Iya, masih di mute nih Bu Ulfa. Bu Rita ingin mendengar suara Bu Ulfa ini dan juga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Rita dan Bu Ulfa sudah berkenan menjadi narasumber kita pada siang hari ini gitu ya, di hari ke-23 ya, hari ke-23 ya, hari ke-23 Ramadan, menjelang akhir Ramadan, maka semoga kajian ini juga bagian dari bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan itu sebagai bagian dari literasi ya, dan salah satunya literasi yang penting adalah terkait dengan isu perkawinan anak. Ini sepertinya laptop saya ini agak kalau pakai background, sebentar saya tanpa background saja. Ya, baiklah yang kami hormati Ibu Trihastuti Nurrahimah selaku Koordinator Program dan juga Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Yang kami hormati Ibu-ibu pimpinan wilayah Aisyah, ya. Setidaknya hadir di sini ada 5 provinsi, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan juga Sumatera Selatan, ya, di mana beberapa daerah merupakan penyumbang angka perkawinan anak ya, dan juga pimpinan wilayah Aisyah yang lain yang hadir dalam acara kali ini, dan juga yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah dari seluruh Indonesia gitu ya. Beberapa juga hadir di sini termasuk dari Muna Barat, saya kira Sulawesi Tenggara, yang kemarin juga menyampaikan bahwa angka perkawinan anak cukup tinggi begitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian gitu ya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara hari ini merupakan bagian dari refleksi Hari Kartini ya. Dan sebetulnya isu perkawinan anak ini merupakan isu yang sangat-sangat tua, isu yang sangat tua sekali gitu ya, karena sejak zaman Kartini pun bahkan di antara beberapa suratnya itu dia menuliskan kegelisahannya dan juga gagasan kritisnya begitu ya tentang problem perkawinan anak yang saat itu juga banyak dialami oleh perempuan gitu ya, dan isu ini juga menjadi bahasan dalam Kongres Perempuan di Indonesia tahun 1928 gitu ya, dan ternyata sampai hari ini gitu ya kita masih mengalami problem serupa begitu ya, dan tentu dengan berbagai berbagai aspek yang mungkin berkembang dinamis begitu ya, dari aspek faktor penyebab. Nah, di sisi lain kita menyadari bahwa angka perkawinan anak juga masih tinggi. Kalau menurut BPS tahun 2020 itu 10,18%, sedangkan target pemerintah sendiri akan menurunkan hingga 8,74% di tahun 2024 gitu ya. Dalam arti kita masih harus bekerja keras, apalagi pasca pandemi begitu ya. Kita tahu bahwa ternyata angka perkawinan anak ini juga masih tinggi. Nah, di sisi lain sebetulnya sudah ada upaya-upaya yang telah kita lakukan bersama ya, termasuk yang dilakukan oleh Aisyah. Dari aspek kebijakan kita tahu sudah terbit Perma begitu ya. Sudah terbit Perma tahun nomor 16 tahun 2019 yang di sana menyampaikan bahwa usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan itu sudah 19 tahun ya. Sayangnya belum semua pihak gitu ya, belum semua pihak gitu ya, apalagi masyarakat itu mengetahui tentang kebijakan penting ini gitu ya, yang diharapkan bisa mencegah perkawinan anak. Nah,
perkawinan anak sendiri ini ternyata menarik sekali ya. Kemarin kita juga banyak mendengar gitu ya, karena salah satu selain perkawinan anak gitu ya, Aisyah ini juga antara lain juga berfokus pada isu stunting. Ternyata perkawinan anak ini juga berkontribusi pada naiknya angka stunting begitu, sehingga saya kira ini menarik gitu ya. Dan pada siang hari ini kita akan mengurai problem perkawinan anak gitu ya. Kita akan melihat dengan perspektif gender dan hak anak yang akan disampaikan nanti oleh Bu Rita gitu ya, bagaimana isu perkawinan anak ini kita biasanya seringkali orang selalu melekatkan pada aspek ekonomi maupun budaya gitu ya. Di sini kita juga akan mencoba untuk melihat dari perspektif gender maupun hak anak. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan gitu ya, dan juga strategi nasional, karena Indonesia sendiri sebetulnya sudah punya strategi nasional pencegahan perkawinan anak gitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ulfa Mawardi ya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja. Kita awali dulu ya, sesi kita kali ini begitu ya, dari Mbak Rita begitu ya, dari Bu Rita. Saya akan bacakan dulu ya, Bu Rita Pranawati MA, kelahiran Kebumen 6 April 77. Oh, ini berarti baru ulang tahun ya Mbak ya, Ibu Rita ya. Selamat kalau begitu ya. Lalu kemudian beliau ini selain menjadi wakil ketua KPAI gitu ya, menjadi komisioner sejak 2014-2017 dan saat ini menjadi wakil ketua KPAI dan juga anggota Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Aisyah dan juga pengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya. Ya, dan saat ini juga sedang menempuh S3 ya. Semoga sukses Bu Rita. Baiklah, kami persilahkan kepada Bu Rita untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana kita mengurai problem perkawinan anak dari perspektif gender maupun hak anak. Kami persilahkan Bu Rita. Bu Rita akan share screen sendiri atau kami akan membantu share screen-nya Bu Rita? Share sendiri aja Mbak Ajar. Oke, siap. Terima kasih. Kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan Pusat Aisyah. Ini ada Mbak Nikma, ada Mbak Triastuti dan ibu-ibu yang lainnya. Yang saya hormati juga ibu-ibu PWA dari berbagai provinsi di Indonesia, dan tentunya sahabat saya ini Ibu Staf Sus, Ibu Ulfa Mawardi, Ibu Dr. Ulfa Mawardi yang sudah mudik duluan nih. Nanti sharing karena Mbak Ulfa kan Staf Sus Menteri KPPA gitu, jadi saya lebih banyak di seperti apa sih situasinya. Nanti di kebijakannya ada di Mbak Ulfa. Oke, waktu saya berapa Mbak Hajar? 45 menit. Oke, waktunya cukup panjang. Saya berharap akan lebih banyak dialog karena ada ibu-ibu yang hadir di sini, sehingga kemudian nanti kita bisa lebih bercerita tentang akar rumput gitu ya, seperti apa sebenarnya kondisinya yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian. Ini saya senang karena yang hadir juga PDA, sehingga nanti kalau PDA akan bisa langsung melihat sebenarnya situasinya seperti apa. Oke, ibu-ibu sekalian, sebentar, saya masih proses apa namanya? Nah, ini sudah. Oke. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengurai perkawinan anak, perspektif gender dan hak anak. Perkawinan anak menjadi keprihatinan kita semua karena sebenarnya ini dampak jangka panjangnya adalah bagaimana SDM kita di masa yang akan datang. Kalau kita kan punya bonus demografi, jangan sampai bonus demografi ini menjadi bagian yang justru tidak membawa kebaikan, tetapi justru membawa persoalan sosial di masa yang akan datang. Indonesia sendiri menjadi 10 dari negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia di tahun 2018, dan perkawinan anak lebih berdampak kepada perempuan gitu ya. Tadi sudah disebutkan salah satunya adalah isu stunting. Nah, nanti Mbak Ulfa pasti bisa menyampaikan begitu ya, bahwa pencegahan perkawinan anak ini
menjadi salah satu dari 5 arahan Presiden untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk isu hak anak. Nah, kalau kita bicara tentang hak anak, sebenarnya kan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kita juga punya ratifikasi CRC, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Usia anak sendiri sebenarnya 0 sampai 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan, tidak membedakan sudah menikah atau belum. Jadi kalau ada anak berhadapan dengan hukum, usianya di bawah 18 dan sudah menikah, dia tidak bisa dikatakan dewasa. Ini tetap berlaku Undang-Undang SPPA. Ini yang seringkali orang belum bisa memahami. Ini sekilas tentang KPAI. Tugas utamanya adalah memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan sekaligus pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Kita juga ada penerimaan pengaduan sehingga kemudian memang ada data-data yang masuk. Saya mengingatkan lagi kalau terkait dengan perkawinan anak, sebenarnya kita seringkali melanggar prinsip dasar perlindungan anak, mulai dari non-diskriminasi, harusnya kita tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi pada faktanya begitu ya, anak perempuan ini juga malah mendapatkan situasi begitu ya, situasi untuk dikawinkan lebih banyak potensinya karena situasi fisik ya, fisik begitu, misalnya karena kehamilan dan seterusnya. Nah, kemudian praktek-praktek perkawinan anak ini juga sering tidak menjunjung kepentingan yang terbaik bagi anak. Misalnya karena alasan hutang, karena alasan melepas beban, begitu ya, itu menjadi bagian yang kemudian praktek perkawinan anak terjadi. Gitu. Jadi kepentingan yang terbaik menurut orang tua. Padahal seharusnya kepentingan yang terbaik itu menurut untuk anak, gitu ya, kepentingan yang terbaik untuk anak. Kemudian ada hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Di sini sebenarnya ketika terjadi perkawinan anak, ada proses kelangsungan hidup dan perkembangan yang terganggu, sehingga kemudian ini mengganggu tumbuh kembang anak. Sekaligus salah satu prinsip perlindungan anak yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak, partisipasi anak. Di sini seringkali anak tidak dilibatkan. Kalaupun ada proses di peradilan misalnya, ini lebih banyak secara bersama-sama sehingga anak tidak merdeka untuk memberikan pendapatnya. Tadi Mbak Ajar sempat menyebut Perma nomor 5 tahun 2019. Nah, ini juga kita penting kita penting untuk memahami begitu ya, bahwa perkawinan anak ini mulai dari melanggar hak sipil dan kebebasan karena biasanya nanti akan berdampak berulang begitu ya. Mungkin ada informasi layak anak yang tidak sampai ke anak, kemudian ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang tidak pas. Nanti dampak kesehatan pada derajat kesehatan yang optimal nggak dapat, begitu ya. Juga kesejahteraan karena kemiskinan yang berulang. Juga adanya pendidikan yang terputus dan pemanfaatan waktu luang yang kurang baik, sehingga kemudian terjadi situasi perkawinan anak. Kalau kita bicara hak anak, ada hak untuk mendapatkan ini di bagian yang pertama, misalnya beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi dan berkreasi ini akan terganggu begitu ketika sudah terjadi perkawinan anak, dan ini tentu akan sekali lagi berdampak pada tumbuh kembangnya. Di dalam konteks kewajiban orang tua sebenarnya ini ada mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ini menjadi bagian yang penting untuk diingat tentang kewajiban orang tua, meskipun pada prakteknya ini sering tidak diperhatikan. Nah, kalau kita bicara pemenuhan hak dan perlindungan anak, sebenarnya perlindungan itu harus terjadi dalam proses-proses ini, baik sebelum, selama maupun pasca putusan. Dalam hari ini anak adalah right holders, pemegang hak, dan negara adalah pemegang duty bearer atau yang memiliki kewajiban begitu ya. Jadi perlindungan ini harus berlangsung dari sebelum, selama, dan pasca putusan. Nah, kita mungkin sering memetakannya kurang pas begitu. Jadi kalau kita bicara data perkawinan anak, sebenarnya ada dua, ada data yang melalui dispensasi kawin,
Kemudian yang kedua adalah data prevalensi perkawinan. Kalau kita bicara tentang melalui dispensasi kawin, ini sudah ada perubahan baru ya. Jadi yang boleh dikawinkan itu usia di atas 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau kita bicara usia ideal menikah di Undang-Undang Perkawinan di tahun 74 saja itu 21 tahun yang tanpa izin, gitu, artinya dianggap cakap. 19 sampai 21 itu tetap dengan izin orang tua. Nah, baru kemudian 19 ke bawah harus menggunakan dispensasi kawin yang kemudian juga diatur di Perma nomor 5 tahun 2019. Sekali lagi ini menjadi bagian yang satu data dispensasi kawin yang ada di peradilan baik agama maupun negeri ketika untuk yang non muslim. Nah, kalau kita bicara prevalensi perkawinan anak, ini kan ditanyakan kepada perempuan usia 20 sampai 24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah 18. Saya dapat data dari teman-teman Puskapa, saya belum dapat first hand-nya. Kalau di 2021 ini sudah turun menjadi 9,23% ya, dari sebelumnya 10,35%. Daerah tertinggi diantaranya adalah Kalteng, Sulbar, dan NTB. Nah, ini menjadi hal yang terus membaik, meskipun sebenarnya yang dimintakan dispensasi ini itu paling baru sekitar 7 sampai 10% dari total perkawinan anak yang terjadi. Jadi perkawinan anak ini lebih banyak terjadi secara tidak resmi gitu. Ini yang kemudian menjadi PR besar kita, sehingga kita bisa memilah mana yang kemudian dia akan meminta dispensasi, kemudian yang dia menikah secara siri gitu. Dan ini treatmentnya tentu berbeda. Sekedar menegaskan, ini ketika 2019 sempat ada riset IPJ dengan tim KPI salah satunya termasuk ya, itu sebenarnya kalau di tahun itu risiko anak perempuan hamil itu membaca ini diambil dari sekitar membaca 2 juta putusan pengadilan ya dengan mesin read gitu, dan sekitar 500-an lebih pakai mesin read gitu ya. Ini ternyata yang hamil itu hanya 25%, yang melakukan hubungan seksual 33%, itu yang tercantum di dalam putusan. Ini sebelum perubahan undang-undang. Nah, di risetnya Kapal Perempuan dan KPPA 2018 itu juga kelihatan bahwa motif perkawinan karena keinginan sendiri dan ada yang dipaksa oleh orang tua. Kalau kita bicara terkait dengan situasi anak, ada 4 tipe pendidikan dan pekerjaan yang dialami oleh khususnya anak perempuan begitu ya. Berhenti sekolah, bekerja, menikah dan berhenti bekerja, dan bekerja kembali sesudah memiliki anak. Kemudian ada yang berhenti sekolah, bekerja, menikah dan berhenti bekerja, cerai, bekerja, menikah, berhenti bekerja. Dan ini ada yang menikah, berhenti sekolah, bekerja, kemudian yang menikah, berhenti sekolah, sekolah kembali dan bekerja. Tapi yang kemudian sekolah kembali itu sedikit ibu-ibu ya. Nah, kalau kita bicara rekomendasinya Puskapa, BPS, Bappenas, dan UNICEF, sebenarnya kita bicara tentang penguatan hukum dan kebijakan mencegah perkawinan anak itu menjadi hal yang penting, termasuk memastikan layanan kesehatan dan pendidikan untuk mencegah dan menangani perkawinan usia anak. Jadi kalau dia sudah diputuskan, dispensasinya dikabulkan, maka sebenarnya penting untuk tetap dimitigasi, kira-kira seperti itu. Ini di 2019 KPI surveinya mengatakan 59% orang belum memahami Undang-Undang Nomor 16. Ini studi di Infit juga mengatakan masih belum memahami ya, hampir 56%-an. Ini PR kita semua untuk memahamkan bahwa masih boleh menikah di bawah 19 ini contoh situasinya ya. Dan persepsi tentang kehamilan itu hampir 84% karena kehamilan dan 61% karena sudah berhubungan seksual. Nah, ini data ibu-ibu, kalau yang kiri ini adalah prevalensi, kalau yang kanan ini yang dimohonkan dispensasi. Ini berbeda ya. Jadi kalau
dimohonkan dispensasi itu paling tinggi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Ini karena kan pemahaman terkait hukumnya dapat. Dia akan meminta secara resmi melalui permohonan dispensasi kawin. Ini NTB misalnya dia kecil gitu. Tapi begitu kita lihat prevalensi itu berubah begitu ya, berubah. Ini kalau yang tinggi ini tetap tinggi, misalnya diantaranya adalah yang 17 ini ya, Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi Barat. Angka-angka ini juga agak mengejutkan sebenarnya. Ini Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Ini ada ibu-ibu dari Sultra ya, ini masih masuk 16, termasuk ini Maluku Utara gitu ya. Dan ini sebenarnya selama pandemi ini juga ada kenaikan yang luar biasa. Misalnya di Kepri, mana nih Kepri, dari 3,82 menjadi 7,31 misalnya. Ini situasi yang kemudian spesifik. Di Kalsel sebenarnya dia turun meskipun dia masih agak tinggi, tapi dia menarik nih dari 21 menjadi 16. Nanti kita bisa lihat uraian-uraian itu. Nah, ini kalau ini data dari Badilak, ini situasi perkawinan anak seperti ini di 4 tahun terakhir. Kemudian penyebab diska yang disebutkan di putusan ini masih usianya 0 sampai 19 ya, bukan 18 ke bawah, jadi ini masih mix. Jadi karena mencintai ini cukup tinggi gitu, termasuk yang hamil ini hampir sekitar ini. Yang 2 tahun terakhir itu 14.000 sekian. Tentu ada kenaikan ibu-ibu ya, karena dari 16 menjadi minimal 19 gitu ya, di bawah itu harus dispensasi kawin. Jadi ini cukup tinggi dan ini pasti akan berdampak pada bagaimana anak perempuan yang hamil, kemudian bagaimana masa depannya gitu. Ini yang kemudian menjadi PR. Nah, saya menyebut bahwa perkawinan anak ini untuk sampai pada mengurai, kita tentu memahami ada situasi kemiskinan yang kemudian anak tidak bisa sekolah, kemudian akhirnya ya dikawinkan, atau misalnya karena kebutuhan ekonomi agar dapat uang, misalnya dapat mahar gitu ya, atau untuk membayar hutang gitu, itu juga ada ternyata ya. Kemudian juga isu kesehatan reproduksi, pornografi itu juga menjadi bagian yang lekat dengan situasi pola asuh gitu ya, karena sejujurnya ini tidak hanya pada anak perempuan, isu kesehatan reproduksi itu penting untuk diedukasi, karena kadang-kadang orang tua merasa tabu, dan justru ketika organ reproduksi anaknya mulai tumbuh pada masa akil balik, kita tidak bisa menerangkan itu kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Ini penting, saya kira misalnya Aisyah punya peran memberikan pola asuh kepada anak yang akil balik gitu, termasuk orang tua yang yang memiliki anak di usia akil balik, karena dia perlu untuk membangun komunikasi sehingga organ reproduksinya yang sudah produktif itu anak-anak memahami kendala dan tantangannya, dan agar tidak menggunakannya sehingga kemudian menimbulkan merugikan orang lain dan dirinya. Kemudian ibu-ibu, ini juga ada isu pemahaman agama. Kita tahu masih banyak yang menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anhu itu menikah di usia yang 9 tahun, padahal di Tarjih Muhammadiyah kita sudah di fikih pelindungan anak itu sebenarnya kalau dirunut dari hadisnya itu sekitar 17-18 tahun ya pernikahan Aisyah. Dan ada juga pemahaman agama ideologis yang misalnya perkawinan yang karena dianggap itu sebagai doktrin, maka kemudian dinikahkan di usia yang sangat belia. Satu lagi isunya adalah kultur. Untuk ibu-ibu yang ada di NTB, saya belum lama pulang dari Lombok Tengah. Sebenarnya NTB ini punya peraturan yang luar biasa, perda, kemudian di kota, salah satunya kota Lombok, di Kabupaten Lombok Tengah itu ada kerjasama untuk memberikan rekomendasi dari UPTD PPA kepada pengadilan. Itu menurunkan perkawinan anak yang formal yang dimohonkan dispensasi. Tetapi praktek kulturnya itu ternyata enggak, karena begitu anak keluar malam, berapapun usia anak, dia jam 9 malam lebih belum pulang, kalau pulang langsung dinikahkan ya, karena kultur merarik itu. Jadi memang ada perubahan adat ya.
yang perubahan apa yang harus maksimal oleh adat terutama begitu ya. Dan apa ini menjadi bagian yang penting untuk mereformasi yang paling mungkin itu sebenarnya dengan pendidikan, karena sebenarnya orang tua juga bisa menolak gitu ya kalau dia tidak mau anaknya dikawinkan. Itu yang merubah kultur ini sebenarnya pendidikan gitu. Ini juga hal yang masih panjang gitu ya kita bicara, walaupun NTB ini punya banyak perda begitu ya, tetapi ini tidak maksimal. Nah, kalau kita bicara pada anak, ini kan terganggu tumbuh kembangnya, terputus pendidikannya, tidak terpenuhi hak bermain, terganggu hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal, kemudian dipaksa pada fase tumbuh kembang yang bukan fasenya. Dan pada saat permohonan dan proses peradilan ini ada potensi tidak didengar pendapatnya secara terpisah, tidak diberikan bantuan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, berpotensi tidak memiliki alasan yang kuat dan bukti pendukung, jadi sumir karena kepentingan orang tua misalnya, dan tidak mendapatkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pada situasi menikahnya tentu ini ada situasi pelanggaran terkait reproduksi ya, ketidakmatangan organ, tidak siap secara psikologis untuk menikah, hamil, melahirkan dan seterusnya, belum siap berkeluarga, dan potensi mengalami konflik-konflik termasuk KDRT. Dampak dengan dampak besar kepada anak perempuan ini misalnya angka stunting tadi disinggung, kemudian juga tidak memiliki akte kelahiran cukup tinggi, kematian bayi dan balita ini SDGs tidak tercapai-capai kalau masih ada perkawinan anak, KDRT yang tinggi, ketangguhan keluarga yang problematik begitu ya. Kemudian kemiskinan yang berulang dan tidak memiliki kemandirian ekonomi, dan yang kita pertaruhkan adalah SDM Indonesia dalam ancaman. Sebenarnya kita penting untuk mengurai gitu ya agar ini bisa selesai. Nah, dalam perspektif penguatan peradilan dispensasi kawin, ini penting misalnya kita menguatkan hakim bersertifikat anak agar tidak hanya karena saya pernah baca putusan di antaranya itu sudah dapat melaksanakan urusan rumah tangga itu disebutkan di dalam putusan gitu. Hakim masih ada seperti ini. Jadi karena ini hakim tunggal, jaminan untuk mengadili perkara perkawinan anak itu harus bersertifikat anak gitu, hakim anak gitu. Ini menjadi bagian dari syarat karena banyak yang tidak mencantumkan undang-undang perlindungan anak gitu. Kemudian penguatan peradilan untuk dispensasi kawin, ini juga ruangan sidang yang terpisah gitu ya antara anak dan orang tua. Kalau anak dijadikan satu tentu ini problematik begitu. Kalau dia dijadikan satu ya bagaimana anak mau berbicara isi hatinya gitu. Kemudian sebenarnya salah satu rukun begitu ya itu adalah penasehatan kepada pengantin maupun calon pengantin maupun kepada orang tua gitu, termasuk orang tua pasangannya. Nah, yang menjadi PR itu adalah kualitas penasehatan sebenarnya. Kalau penasehatannya karena dia rukun pasti dijalankan, tetapi kualitasnya seperti apa? Orang tua ikut bertanggung jawab, memastikan pendidikannya, ini andai dikabulkan gitu ya, termasuk dukungan psikologis. Nah, di undang-undang yang baru, perubahan undang-undang perkawinan itu kan ada rekomendasi psikologis dan kesehatan. Ini kita berharap menjadi bagian yang kita sedang dalam proses menyusun RPP, rancangan peraturan pemerintah terkait dispensasi kawin. Itu adalah rekomendasi psikologis dan kesehatan. Ini bagian dari bagaimana kemudian memandang psikologis anak, kesiapannya seperti apa sehingga hakim bisa memutuskan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan hanya melihat at glance ya, sekali lihat gitu. Kemudian juga ini jaminan melanjutkan sekolah, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan orang tua dan bertanggung jawab terhadap anak gitu selama proses-proses yang ada gitu. Kemudian ini sekali lagi ini undang-undangnya saya percepat. Ini sebenarnya saya juga sempat membantu teman-teman KPPL untuk membuat ini masih proses ya. Rekomendasi apa sih yang harus
berikan kepada hakim gitu ya. Sebenarnya kan masih berupa dapat kalau di perma. Dia memang harus lihat kondisi ekonomi, sosial budaya, identitas dasar termasuk pendidikan dan pekerjaan, termasuk latar belakang permohonan diska, dan indikator psikologi untuk dispensasi kawin. Di antaranya adalah melihat kematangan emosi, kematangan sosial, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, pemahaman peran gender, kesiapan ekonomi keluarga, pemahaman reproduksi dan pengasuhan, serta keberlanjutan pendidikan. Ini diharapkan untuk melihat nanti indikator dispensasi kawin. Nah, kalau dari analisis putusan yang begitu kita proses undang-undang yang baru ini, sekali lagi ini alasan yang paling sering keluar adalah sudah melakukan hubungan seks, hamil, akan segera melahirkan, khawatir zina, sehingga disimpulkan soal madarat lebih banyak. Kemudian orang tua sudah melakukan musyawarah, ada juga yang menyebut soal kepentingan terbaik bagi anak, dalam hal ini bayi, begitu ya. Namun masih perlu banyak hakim yang, maksudnya undang-undang perlindungan anak dimasukkan, termasuk tadi yang masih akibat saja dijadikan landasan dikabulkannya dispensasi kawin, termasuk mampu mengerjakan urusan rumah tangga. Padahal sebenarnya kan akil dan balik itu satu paket ya. Akil itu berakal, matang secara emosi, psikologis gitu ya. Kemudian sedikit sekali yang menyebut pendampingan pasca permohonan dispensasi kawin. Ini juga menjadi bagian yang tidak mudah ya. Sekaligus ini alasan mendesak yang ada dan bukti-bukti pendukung itu masih jarang diupayakan. Sedikit lagi, sebenarnya kita penting untuk terus melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan dan dampak perkawinan anak, termasuk di dalamnya adalah perkawinan yang sah dan peer group counseling, karena itu juga akan menjadi bagian yang bagus. Di antaranya itu di Rembang itu ada semacam komite perlindungan anak desa yang itu bisa saling melakukan advokasi kalau ada temannya yang mau dikawinkan gitu. Jadi mau advokasi kepada orang tua anak tersebut. Kemudian melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, kemudian diupayakan edukasi dan mediasi. Di sini juga ada potensi nikah siri. Kita juga berpikir bahwa misalnya jangan sampai ada isbat nikah kalau dia nikahnya adalah nikah di usia anak gitu. Itu juga menjadi tantangan kita ya, tapi ya itu pencatatan perkawinan gitu. Itu hal yang tidak mudah. Sekaligus di pencegahan ini penting untuk terus mensosialisasikan ya usia ideal menikah. Kemudian kalau pada masa permohonan, pra permohonan begitu ya, penting untuk bantuan dari Posbakum khususnya bagi anak, karena kepentingan anak seringkali berbeda dengan kepentingan orang tua. Anak mungkin nggak mau gitu. Terus ada pemastian tetap hak anak terpenuhi selama proses permohonan, karena jangan sampai anak juga keluar dari sekolah, dan kemudian juga tetap melakukan edukasi kepada keluarga. Kemudian ketika ada dikabulkan pasca dispensasi kawin, ini tentu penting untuk memastikan hak pendidikan anak, hak kesehatan, edukasi dan pendampingan kerentanan psikologis dan ekonomi, kemudian juga bimbingan khusus perkawinan anak, ini menurut saya penting sekaligus juga untuk orang tua dan calon mertua ya. Dan kalau ditolak itu tetap harus berjalan pemastian hak pendidikannya, hak kesehatannya, pendampingan psikologis dan keterterimaan di masyarakat. Nah, ini nanti Pak Ulfah bisa mengeksplorasi, tetapi kita berharap bahwa karena Undang-Undang Otonomi Daerah memandatkan perlindungan anak itu menjadi urusan wajib daerah, maka sebenarnya Pemda harus punya program yang jelas. Kemudian saya kira unsur stakeholder itu harus melakukan upaya pencegahan, PN dan PA juga melakukan reformasi. Kemudian apa yang bisa dilakukan Aisyah sebenarnya? Ini kalau dari konteks pencegahan, ini penting untuk fatwa agama dan fatwa adat lah ya untuk mencegah perkawinan anak. Tadi penting untuk memahamkan menikah itu untuk kemaslahatan apapun perkawinannya, bentuk perkawinannya. Tujuannya kalau di undang-undang perkawinan itu disebutkan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat gitu ya. Tapi kalau ya walaupun perkawinan anak tetap mengacu ke sana gitu ya. Ini yang penting dipahami. Dan edukasi dengan sasaran anak, orang tua, kepala desa, ustadz dan ustadzah ini juga menjadi hal yang penting. Sehingga kemudian khutbah nikahnya adalah khutbah nikah mencegah perkawinan anak, karena ini akan
meninggalkan dzurriatan di'afan, generasi yang lemah misalnya. Itu yang menjadi bagian penting untuk mencegah juga ya. Kemudian termasuk sosialisasi kepada kepala sekolah, kemudian Aisyah ini kan punya klinik dan seterusnya. Biasanya bidan itu juga menjadi rujukan yang cukup banyak. Termasuk kepada sekolah, kalau ada murid yang nggak masuk-masuk itu kemana, itu juga menjadi bagian penting untuk ngecek ya. Sekarang hari ini SMP juga lumayan ada yang melakukan perkawinan di usia anak gitu ya, seperti data yang tadi. Kemudian membuat komunitas remaja juga kawin anak, mungkin kalau Asyah itu ada Pasmina ya, itu juga menjadi bagian yang penting. Di dalam konteks penanganan, penting untuk membuat perdes, saya kira untuk juga perkawinan anak, dan pendampingan psikologis anak dan orang tua untuk juga perkawinan. Karena kadang-kadang orang tua memaksa, anak juga takut, itu juga menjadi bagian yang penting. Termasuk pendampingan hukum bagi anak, serta maaf ini tulisannya salah ya, mitigasi setelah kalau terjadi perkawinan anak, ini kan seringkali kita hanya berhenti di penanganan. Mitigasi itu berarti kalau dia sudah dikabulkan dispensasinya, dia harus untuk mengurangi dampak SDGs tidak tercapai, maka dia harus ikut Samara Kaus untuk atau Catin ya, untuk yang program khusus dispensasi kawin. Kemudian juga mereka yang menikah ya gimana udah dikabulkan, itu tetap harus ada mitigasi pendampingan psikologis, tetap bisa sekolah, kesehatannya juga mendapatkan visitasi, dan penguatan ekonomi. Ini begitu putusan pengadilannya keluar, ini harus melakukan upaya ini. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik. Terima kasih Mbak Ajar. Nanti Bu SKM akan melengkapi dengan hal yang lebih banyak. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita ya. Tadi yang disampaikan Mbak Rita, kita kemudian bisa melihat ya aspek apa saja yang kemudian menjadi faktor terjadinya perkawinan anak, dan bagaimana kita menggunakan perspektif hak anak maupun gender gitu ya untuk melihat problem ini. Dan yang paling penting tadi yang bisa menjadi ini ya, bagian dari dakwah kita ke depan adalah bahwa ada banyak upaya yang bisa kita lakukan ya, mulai dari pencegahan gitu ya, saat kemudian terjadinya permohonan gitu ya, lalu saat dikabulkan atau kemudian ditolak, itu ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan peluang-peluang sinergi dengan teman-teman muda Angkatan Muda Muhammadiyah saya kira juga ini menjadi penting. Nah, setelah tadi kita melihat problem perkawinan anak dari berbagai aspek gitu ya. Selanjutnya kita akan mengetahui gitu ya, mencoba untuk memahami bagaimana kebijakan tentang perkawinan anak dan strategi nasional pencegahan perkawinan anak itu seperti apa begitu ya, yang akan disampaikan oleh Bu Ulfa Mawardi. Bu Ulfa Mawardi ini ya merupakan tadi ya staf khusus Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak begitu. Lalu kemudian kelahiran 9 September 1982, anggota dulu pernah sebelum ini ya aktif di pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah ya, dan saat ini adalah staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang anak ya. Baiklah, kami persilahkan kepada Bu Ulfa untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, cuman apakah sepertinya agak kecil sedikit Kak? Bisa di ya. Oke, sudah kedengaran? Ya, ini sudah lebih bagus ya. Terima kasih Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pusat Aisyah, yang saya hormati
Mbak Rita Pranawati, juga pimpinan pusat Aisyah. Para moderator, Mbak Hajar ya. Saya dikontak Mbak Hajar, saya ini sebenarnya dari TK sampai kuliah gitu ya. Semuanya Muhammadiyah. Kemudian lanjut lagi jadi TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Jadi kemudian di Nasyatul Aisyah kurang lebih 12 tahun gitu ya, sangat lama. Alhamdulillah saya sangat senang pada sore hari ini berinteraksi dalam kapasitas bukan orang Muhammadiyah gitu ya, karena ditulis di flyernya staf khusus menteri. Jadi kalau ditulisnya Mbak Rita saya lihat masih meskipun wakil ketua KPAI gitu ya, tapi yang ditulisnya sebagai PP Aisyah, ini enggak fair Hajar nih ya. Baik, sebenarnya di Hari Kartini ini ya, saya sebelumnya mengucapkan selamat Hari Kartini. Hal yang paling kita rasakan sebagai perayaan itu adalah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Saya kira saya banyak sekali mendapatkan ucapan selamat gitu ya, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektor gitu ya, banyak sekali mendapatkan ucapan selamat dan juga itu menjadi selamat untuk kita semua. Dan juga saya kira pada Hari Kartini ini pada bulan Ramadan juga adalah salah satu berkah Ramadan. Terkhusus untuk isu perkawinan anak, meskipun 3-4 acara Kartini yang saya ikuti, saya diminta itu semua terkait dengan RUU TPKS ya. Baru kali ini terkait dengan perkawinan anak. Tapi ini menarik karena sebenarnya saya tiktokan dengan Mbak Rita 2-3 minggu sebelumnya itu memang ada beberapa hal yang sangat substansi, terutama di pasal 10 itu. Saya tidak memaparkan di slide saya nantinya karena ini belum ditandatangani Presiden, meskipun sudah disahkan DPR dan pemerintah ya, bahwa termasuk kekerasan seksual itu adalah pemaksaan perkawinan, termasuk di dalamnya perkawinan anak. Nah ini sangat, saya kira insya Allah akan sangat mendukung upaya pencegahan perkawinan anak pasal 10 ini, karena termasuk di dalamnya perkawinan anak. Dan ini menjadi hukum positif yang juga saling menguatkan dengan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 terkait dengan perkawinan anak. Baik, saya coba screen apa sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Kak Ufa. Ya. Jadi saya di Kemen PPPA ada 3 staf khusus, saya bidang anak gitu ya. Jadi ya masih anak-anak juga. Ini 5 arahan Bapak Presiden terkait dengan kementerian kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencegahan perkawinan anak ada di arahan kelima. Saya sangat meyakini Aisyah dalam hal ini dari ranting sampai pusat, kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu semua isu ini ya, baik pemberdayaan dalam hal kewirausahaan, terutama ini yang kedua ya, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, karena kita tahu pendidikan ya, pengasuhan itu wilayahnya Aisyah. Kemudian penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan kita lagi membincangkan pencegahan perkawinan anak. Jadi inilah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan di arahan kelima Bapak Presiden, yaitu pencegahan perkawinan anak. Kelihatan slide-nya, Mbak? Kelihatan, Kak, kelihatan. Jadi ini mungkin data 2018 ya, ada 20 provinsi, meskipun sekarang penurunannya tapi tidak signifikan ya, dari 11 ke 10 ke 9, dan target di tahun 2024 itu 8,74% ini ya. Jadi kita berada di sekarang 2022
info terakhir di kementerian kami meskipun belum bahwa naik ya proporsi perkawinan anak atau data perkawinan anak ini sangat erat kaitannya dengan pandemi gitu ya. Pandemi COVID-19 ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan perkawinan anak. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana anak ya di rumah, kemudian kurang lebih 2 tahun dengan daring gitu ya. Ya orang tua, keluarga juga stres, akhirnya banyak yang kemudian memilih menikahkan anaknya di usia anak gitu ya. Jadi kota-kota ini tidak banyak berubah ya. 20 provinsi ini, Sulawesi Barat, Kalimantan, Sulawesi Tenggara ya. Berita bulan lalu Sulawesi Selatan ya, di daerah saya itu yang tertinggi perkawinan anaknya Mbak Hajar itu di Provinsi Wajo, di Kabupaten Wajo. Saya juga sudah sampaikan ke Mbak Rita ini. Di Kabupaten Wajo itu padahal bupatinya orang Muhammadiyah, istrinya kan ketua PDA. Nah, ini yang saya mau sampaikan ini. Ini yang saya mau sampaikan Putri. Iya. Datang ke rumah, kemudian ketika saya jenguk orang tua, Pak Bupati dengan istri datang ke rumah dan bercerita. Dia bercerita bahwa saya ini ketua PD Aisyah Wajo, ketua Puspaga APP Aisyah ya. Tetapi tingkat perkawinan anak tertinggi. Wah, saya malu juga ini sebagai staf khusus. Saya ke rumah dia. Jadi memang ini ya penyebab praktek perkawinan anak, ekonomi dan kemiskinan, budaya dan agama, saya kira sudah banyak diulas tadi dari Mbak Rita. Tetapi faktanya ibu-ibu ibunda ya para pimpinan Aisyah, di sebagian budaya kita itu bukan cuma karena persoalan ekonomi dan kemiskinan. Misalnya di kami di Wajo itu, di mana ketua pimpinan daerah Aisyah yang menjadi ketua PKK dan ketua Puspaganya dan tertinggi angka perkawinan anaknya itu mengatakan bukan karena ekonomi, Bu Ulfa. Sama sekali bukan karena ekonomi, karena daerah kami daerah kaya, ya penghasil sutra, ya penghasil ikan dan sebagainya. Tetapi karena budaya. Ini betul-betul karena budaya, malu orang tua ketika anaknya ya sudah beranjak balik, terutama perempuan ya, sudah haid itu tidak menikah gitu. Dan juga ada budaya gitu ya. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan agama, bahwa tradisi agama itu adalah semakin cepat maka semakin bisa menjaga kehormatan gitu. Nah, ini menjadi betul-betul akan saya kira kita harus berkolaborasi dan bersinergi gitu ya. Karena beberapa titik itu bukan hanya karena persoalan ekonomi. Ketidaksetaraan gender misalnya di daerah-daerah santri gitu ya. Ya banyak sekali perkawinan anak, orang tua kemudian sudah menganggap kiai atau keluarga kiai atau laki-laki tokoh. Itu karena ketidaksetaraan gender. Regulasi ya ini juga seperti RUU TPKS ini saya kira adalah terobosan gitu ya. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak. Di regulasi memang ada beberapa hal yang mungkin dan akan terus kami koordinasikan, sinkronisasikan, misalnya tenaga kerja gitu ya, pekerja anak. KTP sudah berusia 17 tahun, sudah dapat KTP. Ini kan sudah secara psikis dipekerja menjadi dewasa karena sudah dapat izin untuk undang-undang memandat sudah bisa bekerja, tetapi di perkawinan itu ya ini masih dianggap tidak dewasa secara fisik dan psikis. Ini regulasi masih terus kita perbaiki, terutama juga terkait dengan sinkronisasi kebijakan di tadi Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama, karena ini praktik perkawinan anak ini banyak kita dapati kemarin di Bandung ya, anak dengan anak gitu ya. Ini kan banyak terjadi laki-laki dewasa dengan anak perempuan. Tetapi praktiknya juga banyak anak dengan anak gitu ya. Jadi ini juga saya kira fenomena baru ya Mbak Hajar ya. Jadi ibu-ibu Aisyah juga harus punya strategi dakwah gitu ya. Bagaimana kalau kami namanya pelopor dan pelapor gitu ya.
pelopor, di mana beberapa fakta, beberapa kasus perkawinan anak dapat kami hentikan atau kami cegah karena pelibatan anak itu sendiri. Kemudian geografis, saya kira di negara kita tidak sama semua. Kita bisa lihat tadi ya, DKI itu angka perkawinan anak paling rendah gitu ya, karena memang secara modernitas, akses pendidikan itu sudah sangat bagus gitu. Tetapi daerah-daerah sebagian besar ya, daerah timur yang pegunungan gitu ya, yang belum ada terakses pendidikan, ya mungkin orang tua akan menjadi pilihan terbaik atau tidak ada pilihan lain dengan menikahkan anak. Globalisasi juga saya kira gadget, IT ini juga penyebab praktik perkawinan anak. Kita juga mendapati ya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan semakin kita memasifkan advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, ada juga gitu ya. Komunitas-komunitas praktek-praktek perkawinan anak itu tersosialisasi masif ya dengan gadget gitu ya. Ada undangan ya, kemarin di Depok kami advokasi anak dengan anak dan itu masif tersosialisasi, anak juara. Jadi anak itu adalah juara olimpiade gitu ya, juara kelas, kemudian sangat bangga dengan anak ya, dengan pernikahan dengan anak. Kami mencoba mengadvokasi sampai membatalkan di KUA, membatalkan di gedung perkawinannya, tempat yang akan melaksanakan akad nikah karena undangannya sudah tersebar di IT ya. Tetapi ada saja cara orang tua dengan misalnya yaitu tadi tokoh-tokoh agama menikahkan dengan siri. Nah itu. Dan ini juga tidak lepas dari ketidakpahaman kita, ketidakpahaman masyarakat tentang perubahan undang-undang. Ini ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya, yang paling pokoknya yang saya agak bold itu adalah misalnya dari 16 tahun ya untuk wanita menjadi dua-duanya 19 tahun. Ini saya yakin belum banyak ya, terutama di kelas-kelas SMP, SMA, amal-amal usaha yang kita punya, ya itu harus memasifkan sosialisasi terkait naiknya hanya aktivis anak yang tahu. Mungkin seandainya kita ini tidak termasuk aktivis anak atau selalu membicarakan, membahas terkait dengan perkawinan anak, ya kita juga tidak termasuk yang mengetahui bahwa ada perubahan undang-undang terkait dengan perkawinan anak. Nah ini kita mohon bantuan untuk bersama-sama mensosialisasikan. Dan juga di poin 2 ya, di nomor 16 tahun 2019 itu dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Jadi Ibu Bapak saya cerita sedikit ya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali orang tua yang tahu bahwa dilarang di usia anak, tetapi cara-cara untuk bukti-bukti pendukung yang cukup ini yang tidak ketat dilaksanakan di lapangan. Misalnya ya hanya data, yang penting tanda tangan kedua orang tua dispensasi. Mbak Rita pasti sangat mengetahui karena selalu berinteraksi dengan pengadilan ya terkait dengan kekerasan anak di KPAI, itu sangat dimudahkan gitu. Nah ini yang kedepannya kami di pemerintahan selalu berupaya untuk bagaimana mendesak karena ini adalah mandat konstitusi, undang-undang, bahwa disertai bukti-bukti. Misalnya kalau mengatakan anaknya hamil, kenapa dipaksa menikah umur anak karena hamil? Kita harus minta bukti dari dokter gitu ya. Nah, kita harus meminta bukti dari dokter. Atau ada hal-hal yang terjadi kita harus meminta bukti. Sehingga ini tidak dimudahkan karena banyak cerita di lapangan itu. Yang penting orang tua datang ke pengadilan, tanda tangan dua-duanya sudah. Tidak ada hal-hal yang diberikan nasihat kah, atau anaknya dilatih, ada sertifikat, atau ada pemahaman terhadap anak, tidak ada sama sekali. Nah ini ya yang harus kita
sama-sama bahwa sebenarnya secara undang-undang ini sudah sangat jelas dan terang bagaimana menghambat atau mencegah perkawinan anak, dan kalau ada hal yang terjadi secara mendesak itu harus disertai dengan bukti-bukti. Bapak Ibu, ya, para pimpinan Aisyah yang saya hormati, kenapa harus dihentikan ini perkawinan anak? Karena kita di Kemen PPPA mendapatkan data 1 dari 9, ya, 1 dari 9 anak itu menikah di usia anak, ya. Jadi bayangkan kalau ada 9 yang menikah, ada 1 pasti perkawinan di usia anak. Dan apa dampaknya dari perkawinan anak? Ini ya sangat banyak. Kalau di Nasyatul Aisyah itu selalu sangat erat kaitannya dengan stunting gitu ya. Ini 4,5 kali peluang terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi, ya. Kematian, kemudian berpeluang juga ini preeklamsia itu masalah-masalah kehamilan gitu ya, komplikasi kehamilan. Kemudian kontraksi rahim tidak optimal, resiko lahir prematur, gitu ya. Ini semua adalah dampak perkawinan usia anak. Peluang tertular penyakit menular seksual, kanker serviks, ini ya persentasenya, kanker payudara, kemudian resiko stunting ini ya, bayi lahir dengan rendah, timbangan yang rendah atau berat badan yang rendah. Ini semua adalah dampak dari perkawinan anak. Perkawinan anak dan pendidikan. Jadi kalau di data Kemen PPPA hampir ya tertinggi itu ketika anak menikah drop out, dan tertinggi hanya tamat SMP atau sederajat, ya. Di perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak menyelesaikan pendidikannya hanya setara SMP atau sederajat. Jadi yang tamat SD 9%, tidak sekolah 9%, tamat SD 33%, SMP, ini SMP tertinggi ya, 44%. Jadi ini bayangkan kalau anak-anak kita menikah baru tamat SD atau tamat SMP, terus punya anak gitu ya. Saya agak berat membayangkan ini Bu Tri, kalau anak SD gitu ya, kemudian melahirkan, jadi anak melahirkan anak. Jadi anak melahirkan anak. Jadi ada beberapa memang, termasuk juga di Jakarta, di Sulawesi Selatan, biasanya perumahan-perumahan atau pemukiman kumuh, di samping memang tidak terdata secara catatan sipil, ya. Nah, disinilah banyak sekali terjadi perkawinan anak dengan anak yang berdampak nantinya ya kekerasan, ya bully, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita anak akan menjadi generasi emas di 2045 atau pada saat ulang tahun kemerdekaan ke-100 gitu ya, kita berharap generasi emas. Faktanya perkawinan anak tinggi, pekerjaan anak tinggi, bully tinggi dan sebagainya, ini betul-betul menjadi PR kita bersama. Dan saya kira Aisyah organisasi terbesar perempuan ya, organisasi perempuan pertama juga ibu bangsa, ini harus menjadi garda terdepan. Ya, ini juga akibat perkawinan anak ya, saya kira tidak usah saya jelaskan satu persatu karena waktu juga di sini sudah asar, masjid sudah bunyi ya. Itu yang paling saya kira sangat menjadi perhatian kita, karena ini masuk juga pada SDGs, goal SDGs di urutan poin 5 dan poin 3 di indeks pembangunan manusia sangat beririsan ya. Jadi kalau kita lihat kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang tinggi perkawinan anaknya, itu juga secara indeks pembangunan manusianya pasti rendah. Pasti rendah. Coba sangat beririsan. Itu sama juga dengan angka atau data stunting.
daerah-daerah yang tinggi perkawinan anaknya, maka potensi atau data, fakta stuntingnya juga tinggi. Ini ya. Jadi meskipun ini data tahun 2018, saya kira ini tidak jauh berbeda ya. Provinsi-provinsi yang mana daerah timur yang banyak gitu ya. Ini upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini kementerian kami memang ini harus selalu disosialisasikan. Kenapa? Mbak moderator saja tadi itu salah sebut. Jadi menyebutkan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Senani. Ini jadi saya sering sekali di forum-forum, terutama forum pelajar dan forum mahasiswa atau forum anak itu tidak bisa menyebutkan nama kementerian kami. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selalu mengatakan PP3A ya atau PPPPA. Jadi ketika disuruh secara panjang ini, saya juga mensosialisasikan ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini ya ada 8 strategi pencegahan perkawinan anak. Itu yang pertama dari anak ya, anak sebagai pelopor dan pelapor. Kemudian dari keluarga, kalau kami ada namanya Puspaga, tadi saya meminta dari Asdepnya jumlah Puspaga kurang lebih sekarang itu ada 135 pusat pembelajaran keluarga. Meskipun ini masih relatif tidak sesuai dengan jumlah daerah ya yang ada 500-an itu, tetapi Ibu Menteri, Bu Bintang Puspayoga sekarang ada program unggulan namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini indikator pertamanya itu adalah hadirnya forum anak gitu ya di desa. Jadi pelibatan anak di musrembang, di terkait dengan berbagai aktivitas di desa di grassroots dan juga keluarga dan juga perempuan gitu ya. Jadi Puspaga ini menjadi indikator yang utama. Pusat pembelajaran keluarga. Seperti kan ketika misalnya pandemi COVID, banyak sekali kita agak kaget gitu ya, karena kita tidak punya layanan-layanan, kita tidak punya pusat-pusat edukasi cepat terkait dengan bagaimana mencegah COVID-19 di lingkungan keluarga. Kemudian satuan pendidikan ya sekolah ini juga harus menjadi media, harus menjadi wadah untuk pencegahan perkawinan anak. Kalau di kami ada namanya Sekolah Ramah Anak, data yang saya dapat itu ada 42.705 sekolah yang sudah masuk pada standar Sekolah Ramah Anak. 42.705 sekolah ramah anak. Kemudian lembaga keagamaan, kami juga lagi menginisiasi beberapa juknis gitu ya terkait dengan masjid ramah anak gitu ya, PAUD ramah anak. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang TK, TPA yang ada di masjid itu ramah perempuan dan anak. Kemudian lembaga hukum LBH, lembaga kesehatan ada puskesmas ramah anak. Kemudian di masyarakat ada banyak ya di masyarakat itu di bagaimana lingkungan yang ramah anak, pusat bermain ramah anak gitu ya. Ini yang banyak saya sebut ini terkait anak karena saya staf khusus bidang anak. Kemudian wilayah ya, ada setiap tahun adakan KLA Kota Layak Anak gitu ya. Jadi saya kira ini tiap tahun menjadi perlombaan dan menjadi bergensi dan saya kira mudah-mudahan tokoh-tokoh Aisyah yang menjadi kepala-kepala daerah juga bisa mencerminkan di mana daerahnya masuk pada daerah yang mendapatkan predikat kota layak anak. Ya. Saya kira itu ya yang terakhir hanya saya menyampaikan ketika ada kekerasan, ada hal-hal terkait dengan di lingkungan kita, baik itu kekerasan, KDRT, maka kami di Kemen PPPA ada namanya layanan SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak 129. Ini bisa di WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya di kelas atau di rumah atau di lingkungan melihat kekerasan, ini 24 jam ya, call center. Jadi ada bisa di WhatsApp. Nah, ini namanya SAPA 129. Sahabat Perempuan dan Anak 129. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf.
Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Selamat Hari Kartini. Ya, terima kasih Kak Ulfa, Bu, ya, biasa manggil Kak Ulfa ya. Kalau ya. saya sudah dipanggil Bu, berarti saya sudah akan masuk di Aisyah. Putri ya, baik. Terima kasih Kak Ulfa begitu ya atas apa yang disampaikan. Ini saya kira informasi penting sekali ya yang disampaikan tadi ya, termasuk kita kemudian mengetahui ya payung-payung kebijakan juga yang kemudian bisa kita gunakan ya para ibu-ibu sekalian untuk melakukan dakwah pencegahan perkawinan anak maupun advokasi saya kira. Sepertinya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada program Desa Ramah Perempuan dan Anak ya Kak ya. Ini juga nanti bisa juga bagian dari upaya-upaya advokasi yang bisa kita wujudkan termasuk misalnya mendorong mulai dari Perda maupun Perdes saya kira ya tentang pencegahan perkawinan anak ini ya. Ibu dari Muna Barat, Bu Waude Impresani, kita harus semangat ya Bu ya. Katanya di sana kasusnya tinggi sekali. Kak Ulfa dan Mbak Rita ini. Nah, ada beberapa pertanyaan karena Bu Ulfa dan karena Bu Ulfa kebetulan jam 3 ada agenda ya, karena sebetulnya saat ini di Sulawesi Selatan sudah pukul 1 jam lebih awal ya. Jadi sesi pertanyaan dan mungkin untuk tanggapan dari narasumber saya persilahkan dulu nanti untuk Kak Ulfa ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Bu Tri Susilawati ya, kalau ada kejadian kawin anak di bawah umur kita harus bagaimana? Mungkin tadi sebenarnya beberapa sudah juga disampaikan oleh Bu Rita, tapi saya kira bisa diperkaya kembali. Lalu kemudian ada dari Ibu Nuriza Sirait, ini dari Banyu Asin, Sumatera Selatan ya. Faktor yang menyebabkan anak-anak menikah di usia anak ya. Kami biasa saat ini nggak hanya usia dini ya, perkawinan usia dini, perkawinan dini ya, tapi perkawinan anak ya, supaya jelas memang yang dilakukan memang perkawinan yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Pertama, pengekangan dari orang tua kepada anak agar tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Kedua, anak-anak sudah mengenal pacaran dan lawan jenis dan mereka mencoba melakukan hubungan di luar perkawinan. Dan orang tua mengambil peran untuk menikahkan anak. Pernikahan di bawah umur secara resmi tidak terbit surat nikah, namun kejadian di lapangan, petugas penyuluh agama atau PU2KD di desa tetap menikahkan anak tersebut. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi kasus ini? Dan apa strategi yang tepat agar kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua dan anak terkait perkawinan anak ini ya? Mungkin ini ya ternyata realitas di lapangan ya, tidak terbit surat nikah tapi kejadian di lapangan tetap menikahkan anak tersebut. Ya, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Bu Ulfa, dan saya persilahkan jika yang lain ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan juga di ruang chat atau mungkin mau raise hand juga boleh. Ya, kami persilahkan. Baik. Yang pertama memang ya harus Mbak Hajar, mohon maaf ini saya agak cepat karena mohon maaf juga kepada Ibu Aisyah. Habis asar saya sudah ada kegiatan dan di sini sudah asar. Yang pertama, kalau sebaiknya memang kepala daerah sudah membuat perda terkait dengan perkawinan anak. Nah, ketika ini sudah tersinkronisasi dengan dinas PPPA kabupaten dan provinsi gitu ya. Ketika ada hal-hal terkait dengan perkawinan anak di lapangan, maka saling mengontak gitu ya. Misalnya di lingkungannya ada praktek perkawinan anak, maka disampaikan kepada dinas PPPA. Karena nantinya seperti saya lihat di prakteknya di Kabupaten Maros yang sudah punya perda pencegahan perkawinan anak, itu ketika orang tua itu meminta dispensasi kepada pengadilan agama, maka salah satu syaratnya juga itu dia diminta untuk konsultasi kepada dinas atau ke lembaga anak gitu ya. Jadi memang ini menjadi kewajiban gitu ya, menjadi kewajiban, dan rekomendasi itu keluar dari lembaga anak gitu ya, lembaga perlindungan anak. Apakah ini dibolehkan atau tidak, kemudian selalu berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di level masing-masing. Tetapi ketika masih bisa dicegah gitu ya, itu sebaiknya memang
ada tokoh-tokoh agama ya, seperti kalau di level nasional ya, ada Kiai Hussein gitu ya, yang selalu kita minta. Jadi memang perlu ada pilot project mungkin di PP Aisyah ya, ada ustazah gitu ya, yang kemudian ini yang menjadi pendamping orang tua ketika ada rencana untuk menikahkan anak, sehingga tidak ada rasa malu gitu ya secara budaya ketika batal menikahkan anaknya. Ini kan juga masalah ketika sebenarnya keinginan kedua orang tua dan sudah bersepakat, lingkungan sekitar sudah mengetahuinya, sehingga ketika misalnya ada tokoh agama yang menjadi orang yang didengar di masyarakat, kemudian menjelaskan kepada khalayak ya, kepada umat, saya kira ini akan mudah. Jadi secara beban keluarga juga itu kemudian bisa tereliminir gitu ya. Jadi yang pertama memang langkah-langkah kebijakan ya, langkah-langkah negara, kehadiran negara gitu ya dalam pencegahan perkawinan anak ini dengan melibatkan memang. Jadi jangan, saya rasa tidak ada kata mempermudah gitu ya. Ini bukan persoalan mempersulit sesuatu, tidak ya. Meskipun itu kan perkawinan sunnah ya, tetapi perkawinan anak itu tidak dibolehkan. Ini fatwanya juga di Muhammadiyah sudah ada ya. Kemudian setelah negara hadir, maka perpanjangan tangan ulama umara ini harus hadir pula gitu ya. Karena banyak sekali terjadi, Mbak Hajar, itu tokoh-tokoh agama yang kemudian ya itu tadi sudah tidak dapat dispensasi nikah siri. Siapa yang kasih nikah siri? Ya tidak mungkin dosen gitu ya, nggak mungkin dokter, pasti tokoh agama. Nah ini, jadi aktor-aktornya saya kira ibu-ibu Aisyah, ya ayahanda Muhammadiyah ini memang harus, dan juga mensosialisasikan terkait dengan bermacam-macam produk hukum gitu ya. Produk hukum kalau kata Mbak Rita tadi, jangan di tema Ramadan ini ya sesekali khutbahnya gitu ya, ceramahnya ya terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Kami sudah membuat dengan Dewan Masjid itu bagaimana ceramah-ceramah perspektif perempuan dan anak. Kami sudah membuat dengan Bu Maria Ulfa gitu ya. Nah, itu terkait dengan ceramah-ceramah perspektif. Kalau kemarin dengan teman-teman di Nasyiatul Aisyah kan terkait dengan kesehatan mental ibu ya. Jadi karena ibu-ibu muda. Saya kira hal dua ini ya, negara hadir dengan bagaimana kebijakan itu tidak melihat, jadi betul-betul undang-undang, aturan Pemda ini dilaksanakan sebaik-baiknya gitu ya, tidak diberikan celah gitu ya. Termasuk juga saya kira di Kemenak ya, Kemenak itu bagaimana sertifikat para penyuluh dan sebagainya, kemudian bagaimana nanti pendampingan pra dan pasca perkawinan gitu ya. Ini saya kira juga penting Aisyah hadir di sini. Ya meskipun kita tahu bersama ya mayoritas teman kita yang di sana gitu ya, tetapi ya itu juga kita bisa harus mewarnai berbagai kebijakan-kebijakan di wilayah Kementerian Agama. Karena mereka juga di wilayah itu. Jadi sinkronisasi kebijakan dan juga kehadiran para tokoh-tokoh agama. Saya kira itu Mbak Hajar ya, dua ini harus bersinergi, ulama umara ini ya, ormas keagamaan dengan negara gitu ya. Saya juga berterima kasih melalui webinar ini ya, yang pertama mengirimkan draft terkait dengan kemarin undang-undang TPKS juga Aisyah ya, saya dijapri sama Bu Tri dan saya sampaikan ke Bu Menteri ya, Bu, draftnya Ibu Aisyah sudah ada, langsung sampaikan kepada Bu Deputi Bu Ratna untuk dikaji gitu ya. Jadi yang pertama, terima kasih Mbak Ulfa sama Bu Tri. Pokoknya Aisyah ini tidak banyak berkuar-kuar seperti hal-hal yang lain di lapangan parlemen demo, tetapi secara konsep gitu ya. Saya juga mengikuti kemarin ketika sama Komnas Perempuan di DPR RI gitu ya, bagaimana menyampaikan konsep-konsep terkait dengan RUU TPKS. Jadi kita nanti insya Allah Bu Tri mengawal bersama lagi, karena ini lagi aturan-aturan turunannya undang-undang TPKS ya, akan secepatnya, ini kan sebulan kerja
luar biasa pemerintah untuk melahirkan undang-undang turunannya, peraturan pemerintah. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ulfa. Kalau Nanti ada- kita mungkin bisa lebih banyak bersinergi juga nanti kita diskusi Ya. lagi yang ini RUU TPKS ya Kak ya, saling kontak ya. Iya. terutama Dan- juga kasuistik apa Ya. Wajo ini harus juga ada forum Oh tersebut. ya. Betul. Ayo, Nanti kita ini. ya Aduh, betul padahal sekali nih. Ibu Bupatinya ini ketua PDA. Ya. Dan sebetulnya Aisyah sudah ada materi pengajian ya terkait dengan perkawinan anak ya, dengan konsep rusdan gitu ya. Ini nanti yang perlu memang lebih sering kita soundingkan Kak. Terima kasih, nanti sepertinya ini baru perjumpaan pertama dan akan diikuti oleh sinergi-sinergi yang lain ya Kak Ulfa ya dengan Kemen PPA ya. Ya, terima kasih Kak Ulfa, sepertinya sudah harus undur diri dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulfa. Terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, Bu Rita, sebelum mungkin tadi menjawab ya, ini ternyata ada beberapa tambahan yang lain ya. Misalnya terkait dengan ya sering ditemukan juga ya, ketika kemudian ada pemalsuan umur begitu ya, ada pemalsuan umur. Nah ini apa kebijakan gitu ya, atau regulasi yang kemudian dapat menindak kasus seperti ini gitu ya, atau menjadi payung kebijakan untuk kita mensosialisasikan bahwa sebetulnya itu tidak bisa dilakukan gitu, apa regulasi yang kemudian bisa mendasarinya. Lalu kemudian ini ya, karena perangkat desa sengaja memalsukan data agar bisa memenuhi syarat usia menikah. Ya, adakah peraturan atau jenis pelanggaran apa yang kemudian mengatur hal ini? Nah, ini Bu Laila Halik ya dari PDA Lahat Sumatera Selatan. Kalau di daerah, saya kira juga di banyak daerah yang lain, Bu Laila ya, bahwa ketika tidak bisa menikah resmi, anak-anak ini akhirnya menikah siri. Lalu ya ini juga problem lagi ya, muncul problem lagi. Nah, kemudian untuk yang di Kolaka ini dari Bu Cahaya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berumur 0 sampai 18 tahun termasuk yang dalam kandungan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, perkawinan anak ini tidak boleh dilakukan jika di bawah 19 tahun. Berarti ada selisih usia antara 18 dan 19. Pertanyaan saya, apakah jika usia anak sudah lebih dari 18 tahun berarti sudah dikategorikan usia 19 tahun? Begitu ya. Nah, lalu kemudian ini dari Teteh Ririn ya, dari PWA Jabar, dari segi regulasi kita sudah semakin kuat, tetapi yang problemnya adalah pada penegakannya ya, seringkali terjadi kesenjangan memang. Lalu bagaimana penegakan sanksi yang efektif bagi orang tua, pelaku atau pihak yang menikahkan ya. Lalu ini ada satu lagi. Di daerah memang lebih banyak memilih nikah siri ya daripada kawin minta dispensasi ke pengadilan. Katanya nanti setelah ini ya strategi mereka setelah masuk usia 19 tahun baru urus surat nikah. Lalu bagaimana anak yang lahir sebelum ada surat nikah tersebut? Ini saya kira kompleks sekali ya, dari pertanyaan ini menunjukkan kompleksitas problem perkawinan anak ya Mbak Rita ya. Mungkin silakan Mbak Rita. Terima kasih. Ya, terima kasih Dek Hajar. Ini kalau kita bicara usia anak kan sebenarnya 0 sampai 18. Tetapi dispensasi kawin itu memang 19 ke bawah. Datanya Badilak aja itu belum memisah 18 ke 19. Kan sebenarnya dia 18 plus itu sudah dewasa. Itu kita juga belum dapat pilihan data itu gitu. Kalau undang-undang anak kan memang 18 ke bawah. Jadi data Badilak itu masih 19 ke bawah gitu. Tidak 18-19 itu, makanya kalau di RPP yang dicanangkan khawatirnya begini juga. Kalau bicara kan deputinya sendiri-sendiri, anak sendiri, perempuan sendiri. Kalau dia 18 lebih itu kan bukan anak. Takutnya nanti nggak butuh rekomendasi dan seterusnya, dan yang di pusat pembelajaran keluarga yang isunya anak dia nggak mau gitu. Itu juga menjadi persoalan di RPP dispensasi kawin itu. Makanya kemudian kita memakai istilah ya sudah dispensasi kawin aja yang 19 ke bawah, karena memang ini ada usia jeda gitu yang 18-19 itu, dan datanya Badilak yang saya share tadi dia masih 19 ke bawah, dia belum memilah. Itu pertama Mbak. Jadi kalau itu sebenarnya sudah tidak berlaku Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan seterusnya, dia 18 plus sudah nggak berlaku. Jadi tetap berlaku dewasa, meskipun di dalam kecakapan perkawinan itu belum dianggap cakap gitu.
ini kan beda ya, karena kan 19 sampai 21 itu tetap masih izin orang tua, baru 21 tahun lebih itu dianggap matang gitu. Nah, kalau bicara berarti bukan anak lagi Bu ya, jadi kalau 18 bukan anak lagi. Terus kalau bicara situasinya, aturannya banyak ya. Saya tadi nyontohin mungkin NTB ya, NTB, kemudian mungkin yang sudah punya perda pencegahan perkawinan anak. Ini budaya hukumnya yang belum dapat gitu. Aturannya ada. Di NTB itu kan sebenarnya aturannya jelas. Bahkan ada rumah aman kalau yang misalnya mau menggagalkan merarik gitu, yang diambil lari itu kan ditaruh di shelter. Tapi budaya hukumnya nggak dapat walaupun udah ada perdanya, karena mereka merasa itu aib gitu ya di dalam kultur budaya. Kalau kemudian saya justru tidak menikahkan anak gitu. Dalam bahasa yang lain sebenarnya kita hanya berpikir tentang madorot gitu. Di dalam konteks kita mempertimbangkan kenapa kita harus imbang antara maslahat dan madorotnya gitu. Tidak hanya madorotnya, tetapi juga kalau memang tidak mendatangkan maslahat, ya sebenarnya madorot juga ya. Itu akan seperti apa gitu. Ini yang kemudian di dalam konteks pertimbangan hakim itu kurang. Sehingga kemudian memang ini kalau merubah budaya hukum itu kan jadi butuh waktu ya. Ya case-nya itu yang kasih kemenangnya aja bilang adik saya aja nih, saya yang udah berpendidikan, adik saya sekolah dan kita tahu perkawinan anak nggak boleh, ya dikawinkan karena pergi lebih dari jam 9 malam gitu. Itu adat gitu. Orang tua saya tidak bisa takut kena karma lah ya kalau nggak dikawinkan, anak mendekati zina dan seterusnya. Situasinya seperti itu diajar. Jadi ini kompleks ya, dan itu betul-betul harus dengan edukasi keagamaan, edukasi pendidikan. Kalau kawin anak nggak apa-apa loh. Misalnya kan ini kita nggak punya batas bawah loh, usia berapa yang boleh dikawinkan, tidak boleh dikawinkan, kita nggak punya batas bawah loh. Nggak punya batas bawah kita. Apa anak 11 tahun, 12 tahun kalau kemudian kedapatan misalnya ya, berdekatan terus dikawinkan. Kan tidak gitu, harusnya loh kita nggak punya batas bawah nih. Beberapa negara Islam di dunia lain, di negara lain itu ada batas bawah, kita nggak punya. Itu contoh misalnya ini penting untuk membangun budaya hukum dengan pendidikan, dengan membangun kultur yang baik, punya kesempatan beraktivitas secara positif ya untuk anak-anak kita. Jadi kemudian tidak melakukan hal-hal yang di luar norma. Nah, kalau kita bicara ini akal-akalannya ya, saya juga sedang mengusulkan. Kalau harusnya kalau dia nikah siri itu harus ditandain gitu. Jadi dia tidak isbat. Gitu. Soalnya kalau dia isbat itu membolehkan anaknya tercantum ya Bu, karena berarti perkawinannya dulu siri yang benar gitu. Siri ini juga bermacam-macam. Ada yang siri yang tidak dikawinkan oleh wali gitu. Itu kan ada. Ini menjadi bagian yang tidak mudah juga gitu. Kemudian dalam situasi seperti itu sebenarnya kita penting untuk punya breakthrough aturan gitu, biar tidak kemudian ya udah nikah siri itu jadi senjata gitu. Karena kan nanti kalau isbat nikah anaknya tetap diakui Bu, kecuali tidak ada ikatan perkawinan ya. Itu hanya atas nama seorang ibu. Tapi sekarang kita juga masih punya problem ya terkait di kakak itu yang perkawinannya belum tercatat, itu masih boleh gitu ya. Itu juga menjadi PR. Mungkin itu ya Mbak Hajar, mudah-mudahan udah menjawab semua sih. Anak laki-laki maksimal umur berapa sama ya Bu Rita ya? Kalau laki-laki maupun perempuan sama-sama 19 tahun ya? Ya, tapi batas bawahnya kita nggak punya Mbak. Ya betul, belum ada batas bawah. Di beberapa negara Islam itu kita punya batas bawah. Ya.
Lalu ini yang terkait dengan ini apa tadi ya nikah siri, lalu kemudian mereka baru mengurus surat di umur 19 tahun. Bagaimana anak yang lahir sebelum ada surat nikah? Itu nggak apa-apa kalau isbat nikah itu namanya nikahnya nikah siri yang benar ya. Nikah siri yang benar itu dengan wali, kemudian ada saksi, itu sah secara agama namanya. Tapi kalau kita kan kemaslahatan di dalam keluarga sakinah negara maupun Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah nikah sah secara agama dan tercatat gitu. Nah, kalau hukum formalnya sih nanti kalau isbat nikah nggak apa-apa, itu tetap diakui anaknya. Tapi kalau dia bukan nikah siri itu nanti namanya pengakuan anak. Itu berbeda nanti di pengadilan gitu. Ya, cuman kita memang mendorong sesuai dengan keluarga sakinah kita ya, mendorong untuk dicatatkan. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian dan tentu saja Bu Rita. Jika sudah tidak ada yang lain, saya kira kita cukupkan. Begitu, ada tambahan dari ibu-ibu yang lain? Ya, kalau demikian memang tidak ada. Mungkin kita mungkin bisa closing statement dulu dari Bu Rita terkait dengan bagaimana kita mencegah gitu ya ataupun menangani problem perkawinan anak ini. Makasih Mbak Hajar, Putri. Mungkin kita bisa juga membuat pilot project di beberapa kabupaten kota. Memang tinggi saya kira, dan kita bisa mengintervensi dalam beberapa aspek, mulai dari regulasi, budaya hukum, kemudian pelibatan anak, penguatan keluarga, peran desa, begitu ya, termasuk layanan-layanan yang bisa kita support gitu. Misalnya tadi salah satu kabupaten yang ada itu yang ibunya adalah ketua PDA itu bisa juga jadi salah satu maju ya. Ya, pilot project kadang-kadang memang kultur ya. Kalau itu kan karena kaya sudah mau ngapain lagi lah, udah nggak butuh uang juga gitu kan. Ya ini tinggal butuh cucu dan keturunan, kadang-kadang kan begitu. Ya sedih ya, tapi faktanya seperti itu gitu. Kadang butuh keturunan dan cucu gitu, udah nggak punya, bukan nggak punya uang gitu. Itu juga bisa jadi piloting gitu, sehingga kemudian kelihatan ada beberapa titik yang memang dengan sampling yang berbeda, ada karena kemiskinan, mungkin ada karena kultur, mungkin yang perkotaan, karena di DIY sendiri kan juga kehamilan anak itu cukup tinggi loh DIY itu. Sempat di 2017 itu 1.100 yang melahirkan di puskesmas, itu juga salah satu indikator yang bisa kita lihat ibu-ibu ya, di antaranya itu. Dan itu banyak gapnya. Misalnya saya terakhir di Samarinda, kehamilan di awal itu 100 sekian, tapi yang melahirkan di vaskes itu ternyata hanya 11-an gitu. Yang lain kemana? Jangan-jangan aborsi dan seterusnya. Tentu ini menjadi PR kita semua gitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih advokatif gitu ya terkait dengan isu-isu seperti ini, sehingga real ada pengalaman praktek baik yang bisa kita dorong. Semangat ibu sekalian, dan terima kasih kesempatannya Putri, Mbak Hajar, dan Ibu Aisyah sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rita. Kita sesi foto dulu ya, Bu Rita. Ya, betul. Ya, bisa dibantu ya, Mbak Putri. Baik ibu-ibu sekalian, kita bisa sesi buka foto. Kamera, ya, dibuka ya yang tidak terlihat kameranya. Ya, sudah Mbak Putri? Ya Mbak. Menunggu dikit Mbak, biar dibuka dulu Mbak. Oh ya, mungkin Mbak bisa dulu. ibu yang lain bisa dibuka wajahnya. Nah, ada 3 slide ya Mbak. Iya, senyum terus ya Bu ya sampai slide-nya habis. 1, 2, 3. Slide yang pertama, kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk yang belum presensi juga bisa mengisi daftar hadir ya. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah Mbak? Ya, terima kasih Ibu sekalian, Bu Rita, terima Teteh kasih. Risma dan Teteh Tiska ini kayak kembar nih. Teteh Rima dan Teh Rizka.
Wajahnya sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua. Amin.